Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad Tohari di sini. Di sini saya akan mereview Suzuki Karimun Estilo 4 silinder dan Karimun Wagon R GL. Di sini mungkin video ini barangkali bermanfaat buat orang yang lagi bingung milih-milih mau beli Karimun Estilo apa Wagon R nih. Kan sama-sama mobil kecil, 2 baris, harga sama-sama dari Suzuki. Di sini saya akan mereview, mungkin bisa menjadi pertimbangan. Di sini ada Karimun Estilo 4 silinder, ini ada Karimun Wagon R. Berikut ini adalah reviewnya masing-masing dan perbedaannya serta kelebihan masing-masing. Bersama Ahmad Tohari, gabung grup dulu di Skesi Suzuki Karimun Estilo Solution Indonesia dan Suzuki Karimun Wagon R Solution Indonesia untuk mendapatkan informasi dari sesama anggota grup. Kita mulai dari bentuk. Suzuki Karimun Estilo ini lebih ke bentuk peluru. Wagon R lebih mengotak. Ini lebih aerodinamis, kalau ada angin itu tidak natap. Kalau ini mungkin lebih ini natap. Soalnya lebih mengotak. Bentuk lampunya seperti ini Wagon R. Ini Karimun Estilo. Wipernya sama 2. Wiper sama 2. Untuk yang Karimun Estilo 4 silinder, untuk yang Karimun Estilo 4 silinder ini masih manual. Kalau yang sudah 3 silinder, yang 3 silinder ini sudah elektrik. Wagon R seperti ini. Bisa diginikan lebih bagus. Antena Karimun Estilo di tengah, Wagon R di pinggir. Ini bodi kalau dilihat dari belakang, Karimun Estilo tidak terlalu tinggi, Wagon R lebih tinggi, jentit setinggi Avanza lah. Kalau bannya ya, kalau masih asli sama-sama agak kecil gini. Ukuran berapa ini? 13 ya. Ini sudah diganti agak lebar. Untuk logonya di sini S. Kalau Wagon R Garuda. Untuk kacanya belakang sama-sama nggak ada defogger. Di sini sudah ada, ini yang GL ya. GL sudah ada lampu stop yang ada apa namanya, spoiler. Kalau di sini nggak ada spoiler, kalau mau masang spoiler pasang sendiri. Di sini ada lampu stopnya juga. Kalau masalah desain luarnya semua orang juga sudah tahu saya kira, karena banyak di jalan, bisa dibandingkan langsung di jalan. Terutama kalau yang dalamnya serta fungsi-fungsinya mungkin tidak banyak orang tahu. Maka saya akan lebih fokuskan ke bagian dalam. Karimun Estilo pintu belakang bisa langsung dibuka di sini. Kalau pintu tidak terkunci bisa langsung dibuka. Kalau Wagon R harus membuka tuas di sini. Kayak Avanza ya. Nah, di sini kemudian dibuka. Oh, bentar, masih belum terbuka kuncinya. Nah, buka. Nah, seperti ini. Untuk ukuran bagasinya hampir sama. Ini bagasi Karimun Estilo. Coba saya jengkal. 1, 2, 1 cu. Wagon R 1, 2, hanya 2 jengkal. Jadi selisih segini. Lebih luas Karimun Estilo. Untuk bagasi lebih luas Karimun Estilo. Ini ya, Karimun Estilo luas segitu. Wagon R cuma segini. Jadi kalau Wagon R 2 jengkal gini, kalau Karimun Estilo 2 jengkal masih tambah segini. Nah, kalau Wagon R segini aja, selisih segini. Terus kelebihannya lagi, Karimun Estilo itu ini kursinya bisa direbahkan. Ini bisa diturun naikkan. Kalau Wagon R nggak bisa ya, kursinya gitu. Gini.
nggak bisa ditarik-tarik. Ini di sini ada tuas ditarik, kemudian ini didorong. Wow, bisa rata lantai, bisa buat tiduran ini, bisa buat, saya sudah bawa kulkas, bisa ini Karimun Estilo, kulkas, mesin cuci bisa, pernah saya bawa dari Malang ke Kediri. Nah ini rata lantai, fungsional lah, mirip R3 ya, rata lantai. Kalau Wagon R, coba kita lihat. Ini tarik sini. Bentar. Oh, gini, nggak rata lantai. Ini nggak bisa membawa kulkas. Kalau misalkan pindahan, misalkan kita nggak order gobok atau nggak order truk gitu ya. Misalkan kita hanya ada mobil kita sendiri misalkan. Ini nggak bisa membawa kulkas. Gini kok. Mecongol kayak gitu. Umpama bawa kasur sendiri ya susah ini buat tidur, kurang nyaman, soalnya timbul kayak gini, nggak bisa rata lantai. Ini tinggi loh nih, 1 cu. Ini Wagon R, jadi nggak rata lantai. Jadi kalau buat jual-jualan, dagang-dagangan, atau bawa-bawa barang, senang-senang bawa barang, saya rasa Karimun Wagon R ini kurang nyaman, kurang cocok, karena kursinya nggak bisa rata lantai. Memang tingginya ini lebih tinggi, mobilnya lebih tinggi dari Karimun Estilo, tapi harap diingat, ini posisinya juga lebih tinggi, jadi volumenya itu tidak lebih besar, cuma tinggi gitu aja. Dan bawahnya itu tidak rata lantai, sehingga susah kalau dibawa pakai bawa barang. Beda dengan Karimun Estilo, bawahnya ini rata lantai, nyaman sekali buat bawa barang-barang. Memang ini mobilnya tidak terlalu tinggi, tapi kan bawahnya juga rendah, jadi bisa muat banyak, mobil kecil bisa muat banyak ini. Jadi di sini untuk masalah bawa barang-barang, saya rasa Karimun Estilo lebih unggul, lebih nyaman dipakai bawa barang. Misalkan jual-jualan, bawa kardus full, saya pernah bawa dari Malang itu barang-barang macam-macam sampai full, itu nyaman sekali. Kalau seperti ini ya kurang nyaman lah, bawahnya gini soalnya buat bawa barang-barang kurang nyaman. Kulkas nggak bisa ini, mesin cuci juga nggak bisa, apalagi naikannya tinggi banget, berat. Untuk lebar mulutnya ini, lebar mulutnya lebar mana? Lebar Karimun Estilo kayaknya mulutnya cuma ya lebar Karimun Estilo. Lebih cocoknya itu diukur pakai meteran, nggak bawa meteran, lihat gini aja langsung ya, lebar Karimun Estilo. Coba saya agak belakang sini ya, mana ya lebar Karimun Estilo. Kulkas masuk, mesin cuci masuk, itu saya beneran pernah bawa, saya foto juga, kayaknya di grup ada itu fotonya. Ya itu ya, jadi untuk masalah bawa barang itu Karimun Estilo lebih unggul. Oke, di sini saya rasa cukup dulu. Kita menuju ke fitur yang lainnya. Kita masuk ke bagian kemudi. Di sini Karimun Estilo itu untuk AC, arahnya itu bisa diatur-atur, bisa ke kaki dan bisa ke depan sini. Pokoknya depan sini seperti mobil pada umumnya. Bisa diarahkan ke kaki, nyemburnya di sini, bolongan sini, jadi kaki bisa seger, dan ke sini, ke depan, jadi kaki nggak sampai kepanasan, kaki dingin. Kelebihan Karimun Estilo ini menurut saya, tidak diarahkan ke kaki aja sudah sejuk bagian kaki, apalagi diarahkan ke kaki lebih sejuk lagi. Ini bisa diarahkan ke depan saja atau gabungan. Depan di sana ada ini, nah situ. Kalau berkabut bisa diarahkan ke panas, ini bisa dingin, sedang, panas. Ini
Kalau dingin ini dari kompresor AC ya, sumber. Kalau panasnya dari air radiator itu diarahkan untuk sumber panas ke masuk itu. Kemudian kecepatan, kemudian ini bisa buka tutup. Jadi di depan sana ada kisi-kisi lagi. Kalau ini diarahkan dibuka, ini tidak dari blower bawah, tapi dari depan sana anginnya masuk ke dalam. Tapi kalau ditutup gini, diarahkan ke sini, kan bisa buka, diarahkan ke sini, bisa kan di sini, di situ itu ada katupnya. Di dalam sistemnya ada katupnya. Jadi kalau ke sini itu dari blower di bawahnya sana, air sedot dari udara, bahasa Inggrisnya memang air, disemburkan ke sistem AC. Itu dari AC-nya. Mari kita ke wagon R dulu. Ini untuk pengaturan AC wagon R tidak selengkap Karimun Estilo. Ini hanya ada kecepatan kipas dan level kedinginan. Jadi sangat sederhana sekali hal ini. Jadi depan nggak ada pengaturannya, bawah nggak ada, tuh kosong nggak ada. Kalau Karimun Estilo ada di sini sistem AC. Jadi untuk AC-nya lebih unggul Karimun Estilo karena bisa buka tutup. Karimun Estilo buka tutup udara dari depan. Misalkan kita jalan-jalan di tempat yang segar, mau ganti udara, bisa buka udara dari depan. Jadi nggak harus buka jendela, bisa buka tutup. Karimun Estilo bisa begitu, Karimun wagon R nggak ada di sini. Kemudian Karimun Estilo misalkan kita sedang hujan terus cuacanya, di dalam kedinginan, nah kita putar ke arah panas, ini nggak ada. Kalau wagon R nggak ada, Karimun Estilo ada. Terus Karimun Estilo ada mengatur mau udah apa AC-nya nyemburnya dari umumnya mobil dari sini, kemudian dari bawah, dari depan, atau kombinasi. Karimun Estilo bisa, wagon R nggak bisa. Dari segi AC Karimun Estilo lebih unggul daripada wagon R menurut saya. Kita lanjutkan ke power window. Kalau Karimun Estilo itu ada 4 di sini. 4 jendela itu ada semua. Kalau wagon R hanya 2. Jadi bagian kemudi, bagian sebelahnya kemudi, kemudian untuk mengunci biar sampingnya kemudi terkunci nggak bisa. Ini wagon R hanya 2. Kalau Karimun Estilo mari kita lihat. Nah ini Karimun Estilo ada 4. Jadi 4 jendela itu bisa elektrik semua. Ini kemudi, samping kemudi, belakang kunci, biar selain kemudi tombolnya tidak berfungsi. Misalkan anaknya biar nggak buka jendela dan sebagainya, tinggal dikunci gini. Kalau gini tombol di sebelah ini fungsi nih. Jadi masing-masing jendela itu kalau Karimun Estilo ada semua. Ini di belakangnya di sini Karimun Estilo. Kalau wagon R masih ongkel, masih engkol. Jadi bukannya pakai engkol begini. Jadi dari segi power window Karimun Estilo lebih unggul daripada wagon R. Oh suaranya nggak sama. Kalau Karimun Estilo lebih kencang suaranya, lebih nyaring, terkesan murah. Kalau wagon R terkesan mahal, suaranya tep. Kalau ini jreng, kalau ini tep. Ini peredamannya lebih bagus ya. Wagon R ini mungkin karena asli lebih bagus atau karena lebih baru saya nggak tahu. Soalnya ini untuk Karimun Estilo nya ini tahun pembuatannya 2008, sekarang sudah 2019, sudah 11 tahun pembuatan dari pabriknya. Kalau ini 2018 baru setahun.
Ya wajar lah, ini baru setahun. Wagon R ini sudah 11 tahun. Untuk kita ke bentuk setirnya, Karimun Estilo seperti ini, belum ada airbag. Untuk bagian speedometernya ada 2 RPM dan speedometer serta, sebentar saya ambil kunci dulu. Nah, di sini ada odometer, speedometer dan RPM, indikator bensin, indikator panas mesin, suhu mesin, komplit di sini. Kemudian ada trip A, trip B ada di sini. Nah, trip A, trip B bisa ngukur kita perjalanan berapa itu bisa. Untuk isi AC-nya Wagon R dan Karimun Estilo sama, bentuknya seperti ini, sama aja. Jadi nggak ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Radionya ini sudah saya ganti, aslinya itu nggak ada flash disknya kalau Karimun Estilo, JVC mereknya. Ya mirip seperti ini, hanya saja nggak ada tancapan flash disknya ini. Mari kita ke Wagon R. Letak kuncinya sama di sini. Di sini apa ya nih? RPM ada di sini, RPM. Karimun Estilo juga ada. Di sini speedo, kemudian odo sama-sama ada. Ini yang nggak ada apa ya? Oh, suhu mesin nggak ada di sini. Jadi lebih komplit Karimun Estilo. Untuk odo dan indikator bensin, oh kalau Karimun Estilo pakai jarum ya tadi. Ini sudah digital kalau indikator bensin. Kalau Karimun Estilo tadi kayaknya jarum seingat saya. Walaupun saya sudah pakai mobil itu sudah bertahun-tahun ya, tapi lebih yakinnya lagi di ngok maneh. Odo, trip A, trip B sama, ada trip A, trip B sama. Ini yang ada nggak ada sensor suhu. Untuk radionya seperti ini bentuknya. Jadi ini sudah ada CD, kemudian ada USB. Udah modern ya, sudah ada USB. Soalnya kalau ini mobil tahun 2018 ya, sudah zamannya USB. Karimun Estilo aslinya keluaran mulai 2006, punya saya itu keluaran 2008, mulai dipakai 2009. Ya wajar, zaman dulu belum zamannya musik pakai USB mungkin ya. Flash disk itu saya mulai punya tahun 2006. Itu masih dipakai untuk nyimpan file, belum sampai terpikir musik itu pakai flash disk seperti itu. Untuk isi AC-nya sama seperti ini. Ini Karimun Estilo mau saya review masalah level lampu. Ini jarang-jarang ya untuk mobil ada level lampu. Jadi itu lampu depannya itu bisa dangak dingkluk gitu loh. Bisa levelnya bisa nyorot agak ke depan, bisa agak ke bawah. Bisa di level ini. Ini yang sudah ada ini Wuling sama mobil Eropa sama Suzuki yang berasal dari India. Ini Karimun Estilo ini buatan India ya. Jadi Maruti India. Saya buka Karimun Estilo cupnya. Di sini bukanya di sini Karimun Estilo.